Silakan berdoa dulu ya. Dipimpin siapa biasanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Berangkat semua? Nihil. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Pada pertemuan hari ini ya, itu apa? Kemarin kita membahas tentang cerita fantasi. Bagian apa? Struktur dan kebahasaan. Nah, hari ini kita akan lanjut menulis cerita fantasi. Siapakah beliau? Siapa? Nggak tahu pasti. Tapi kalian sering sekali menikmati tayangan filmnya. Iya betul, Doraemon. Siapa yang jawab tadi? Mas siapa? Maulvin. Tepuk tangan dulu untuk Mas Maulvin. Iya betul, ini itu penulis ya, pembuat Doraemon, kartun Doraemon. Nih, namanya Fujiko F. Fujio. Lanjut, siapakah beliau? Iya, si Unyil. Siapa jawab? Mas Dava, tepuk tangan dulu untuk Mas Dava. Iya betul, ini penulisnya si Unyil. Pernah nonton si Unyil? Pernah ya. Biasanya itu dikenal dengan Pak Raden dalam cerita si Unyil. Ini yang di depan sendiri itu loh. Upin Ipin juga ya bisa dijadikan cerita fantasi. Kenapa kok Upin Ipin dimasukkan ke dalam cerita fantasi? Hah? Rainbow Ruby itu yang apa ya? Yang payung, kayak mainan-mainan gitu. Oh itu juga termasuk ke dalam cerita fantasi karena ada apanya? Iya, pokoknya kalau ada yang hal ajaib itu termasuk ke dalam cerita fantasi gitu ya. Yang ada hal ajaibnya gitu ya. Kalau ini kan jelas banget ada hal ajaib, masa iya ini kan boneka ya kan? Terus bisa apa? Bisa ngomong. Nah, itu ya. Makanya dimasukkan ke dalam cerita fantasi. Ini ada dua penulis itu. Perhatikan tayangan video nih, contoh ya si Unyil. Siang teman-teman, ini itu puasa apa namanya? Puasa segala dadakan barangkali ini. Puasa segala dadakan itu apa sih? Udah ya, ini sekedar contoh seperti ini ya, tinggal kalian berfantasinya itu gimana, hal ajaibnya apa gitu ya. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa dan atau aspek lisan. Coba dibacakan tujuannya ini. Mat 41, siapa yang mau membacakan suaranya keras? Pertama kita akan terus menuliskan. Yang ketiga, yang keempat. Nah, nanti ini semua dilakukan secara berkelompok, tapi nanti tugas terakhirnya adalah menulis secara individu gitu ya. Nah, manfaat menulis teks cerita fantasi apa? Ada yang bisa meningkatkan daya imajinasi kita ya. Kalau yang tadinya ada teks gitu biasa aja gitu ya, nanti kalian bisa berimajinasi kayak melihat ikan di akuarium misalkan, tiba-tiba mungkin gak ya aku bisa masuk ke dalam akuarium itu. Nah, gitu. Pembagian kelompok nih, saya akan membagi kelompok ya, urut aja. Jadi nanti kalian akan berlatih menulis teks cerita fantasi itu dengan cara menulis berantai. Jadi nanti saya bimbing bagian awal teksnya, terus nanti kalian lanjutkan. Pernah atau belum nulis kayak gitu? Belum pernah. Jadi nanti ya, saya itu membuat kelompoknya per lajur. Ya. Jadi nanti saya kasih ini LKPD. Nah, ya. Nanti kayak gini, yang di paling depan sendiri menuliskan nama anggota ya, sampai ke belakang. Kelas ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya
Silakan pilih atau tambahkan tokoh sesuai keinginan kalian. Jadi nanti kalian sebaris ke belakang itu berdiskusi tokoh mana yang mau diambil, tokoh utama dan tokoh pembantu gitu ya. Kalau enggak tokoh utama dan tokoh yang akan menentang. Nah, kalian pilih itu. Kalian boleh menambahkan tokoh selain di sini ya. Misalkan kalian tambahkan siapa gitu ya, boleh bebas. Nah, nanti kalian diskusi dulu selama 5 menit cukup nggak? Menentukan tokoh mau berapa menit? 10 menit ya. 10 menit nih, tokoh utama, tokoh penentangnya siapa, tokoh tambahan itu mau siapa. Kalian boleh mencampurkan tokoh yang ada di sini. Ya. Jadi misalkan tokoh utamanya tadi Upin diganti siapa namanya boleh. Nih, watak tokohnya gimana, latarnya mau di mana. Udah gitu aja ya. Silakan ditulis dulu nama anggotanya. Sudah? Sudah ya? Silakan kalian buka LK, tuliskan ide pokok yang akan dikembangkan. Bagian orientasi itu berisi pengenalan tokoh dan latar. Silakan kalian kenalkan tokoh yang kalian sudah tulis itu. Silakan kertasnya di baris pertama dulu. Silakan tuliskan bagian orientasi itu tokohnya dan latarnya di mana. Bagian orientasi kalian sudah masuk ke dalam sebuah cerita. Nanti kalian akan menjelaskan tokoh-tokoh yang sudah kalian tulis dan latarnya. Contohnya, pada suatu hari di daerah mana gitu ya, atau di desa apa atau di mana gitu ya, sesuai latar kalian. Ada, nah terus kalian tuliskan tokoh siapa dulu yang mau kalian ceritakan. Kayak gitu. Isinya kayak gitu, nggak usah yang masuk ke konflik-konflik dulu tuh nggak usah. Pokoknya kalian intinya di paragraf 1 ini, kalian hanya menceritakan tokoh dan latar. Udah itu aja 2. Kalau mau ditambahi watak juga nggak apa-apa. Paham atau nggak? Ya. Silakan nanti saya kasih waktu ya. Jadi ketika yang pertama nulis, saya kasih waktu misalkan 4 menit. Nanti kalau stop berarti silakan lempar ke belakang. Sudah selesai atau belum lempar ke belakang. Nanti yang melanjutkan yang di baris kedua. Dan seterusnya sampai ke belakang. Melanjutkan paragraf yang sudah ditulis teman kalian yang paling depan. Masih orientasi. Ya, masih orientasi terus sampai ke belakang. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya. Silakan dimulai bagian orientasi, saya kasih waktu 4 menit dari sekarang. Silakan kalau yang sudah dikembalikan ke yang paling depan sendiri dan silakan dibaca oleh yang paling depan sendiri. Kita lanjutkan ke hasil menyunting. Jadi tulisan yang sudah banyak itu yang sampai belakang silakan dibaca yang paling depan sendiri ya. Coba apakah ada kalimat yang kurang pas gitu. Silakan diperbaiki, dibaca dulu terus diperbaiki. Sudah saatnya maju. Ketika saya bilang mata berarti kalian pegangnya telinga. Kalau saya ngomong mata berarti kalian pegangnya telinga. Kalau saya ngomong mulut mata. Mata. Telinga. Mulut. Mulut mata. Ya silakan Muhammad Rizal maju untuk mewakili teman-teman. Pada suatu hari seekor anak pengembala kambing bernama Udin sedang menemani kambingnya ke ladang rumput. Si Udin merasa lapar sehingga dia mencari pohon mangga
dan memetiknya. Kemudian dia kembali dan melihat kambingnya berlari ke sebuah goa. Udin pun menyusulnya. Di perjalanan Udin tiba-tiba terjatuh dalam sebuah jurang. Saat Udin membuka matanya, posisi dia sudah tidur di sebuah rumah. Ternyata ditolong oleh sebuah warga pada suatu desa. Ya, betul ya. Jadi menjelaskan si siapa? Udin Udin. Terus lagi ngapain si Udin? mengembala Membalas siapa? kambing. Ada yang mau komentar tentang orientasi ini bagiannya tulisannya kelompoknya Muhammad Rizal? Ada yang kurang? Kok bisa ke jurang, Mas? Kenapa? Kepleset. Kepleset. Udah seperti itu. Betul ya? Bagian orientasi, tepuk tangan untuk Muhammad Rizal dan Makasih ya, Mas. Saya ambil lagi. Nah, selanjutnya masih ada waktu 15 menit. Kalian menulis ya secara individu. Menulis cerita fantasi ya, bebas temanya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Boleh versi sendiri boleh. Oh iya, yang dinilai ini ya. Yang dinilai itu orisinalitas, artinya kalian tidak boleh mengambil dari Google atau internet ya. Pokoknya karya kalian sendiri. Terus ada hal ajaib yang tadi saya katakan itu. Cerita runtut dari awal sampai akhir ya. Terus kerapian tulisan. Udah, itu saja. Sudah selesai? Sudah? Mulut. Vina, Bu. Ya, ayo Vina, silakan. Cerita fantasi tentang Rainbow Ruby. Rainbow Ruby adalah seorang gadis yang mempunyai boneka bernama Choco. Rainbow Ruby juga mempunyai koper yang akan membawa dia berpetualang di desa Pelangi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vina. Disimak ya. Pada suatu malam, Ipin dan Badrul pergi ke kebun durian untuk mencari durian untuk dimakan bersama. Pada malam hari itu ada orang jahat bernama Ros. Bisa dari zaman dahulu ke zaman sekarang dan sebaliknya gitu ya. Itu keajaibannya. Ini juga sudah selesai loh, Mas. Tinggal sedikit lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Leksa. Terima kasih. Akhirnya ya, kegiatan menulis cerita fantasi sudah selesai. Adakah kesulitan yang kalian alami? Padahal waktunya singkat, cepat gitu. Tidak ada ya, karena kalian terimajinasi dari apa? Iya, dari angan-angan. Terus kalian juga ada yang menambahkan tokoh-tokoh dari yang sudah ada gitu ya. Terus kalian juga lihat tayangan video mungkin jadi oh iya seperti ini gitu ya, ada gambaran gitu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah, simpulannya pada hari ini kita sudah menulis teks cerita fantasi. Cerita fantasi itu ditulis bagaimana sih? Berasal dari imajinasi, itu yang pertama. Terus cerita fantasi itu harus ada apanya? Tokoh, ada keajaibannya. Terus struktur dari cerita fantasi terdiri dari apa aja? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya dan gampang ya? Ya, nanti tugasnya dikumpulkan ya, yang sudah selesai itu kan sudah selesai semua, tinggal dikumpulkan nanti saya nilai gitu ya. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, sudah selesai ya berarti pembelajarannya ya. Ya, apabila saya ada salah gitu ya dalam ucapan yang baik disengaja maupun tidak, mau dimaafkan ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita berganti materi yaitu teks prosedur ya. So, kalian sudah sering sekali melihat teks prosedur, jadi nanti kalian baca-baca dulu ya di buku teks gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.